sebaiknya kita presentasikan sesuatu yang sifatnya memang lebih akurat ya Dokter Pinan. Karena Iya, memang matematika tidak bisa ditawar. Itu iya. tidak bisa ditawar. 7 Hmm. dikali 6 kemudian anaknya bilang 55, ya kan beda 1 gitu kan nggak bisa Iya, seperti itu. benar. Dia saklek sekali. Saklek banget. Karena Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita kasih yang itu ya apa namanya yang tidak presisi, memang nggak jadinya logikanya nggak masuk istilahnya gitu ya. Seperti betul, betul. untuk yang gradasi memang untuk pemahaman prematematika dari gradasi memang harus yang presisi sekali. Iya. Atau mungkin kalaupun nggak pakai apa namanya kayak aparatus sensorial itu usahakan intinya tuh presisi ya kan ya Miss ya. Betul, betul. Mm-mm. Seperti kalau yang banyak dijual di pasaran tuh kan Iya, ring donat, misalnya itu iya, juga sebetulnya salah satu material yang memberikan kepada anak-anak mengenai konsep dimensi kan, konsep mm-mm. ukuran itu tadi. Kita harus cerdik-cerdik memilih Mm-mm. material yang tepat untuk anak-anak. Benar. Diusahakan bahwa memang segala sesuatunya sifatnya presisi dan kemudian tepat itu tadi. Iya. Atau mungkin kalau di rumah nggak punya ini bisa pakai boneka matrioska itu kan boneka Ah, matrioska tuh kecil terus betul. besar-besar pada intinya tuh kita kasih presisinya ya ibu-ibu Betul. Atau bapak-bapak. kalau misalnya ayah ibu kita punya warung pakai batu Mm, timbangan, Dokter Pinar, Iya benar banget. itu seperti knob silinder itu kan ya. Iya benar banget itu juga bisa. Lebih besar, lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek ya saya gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke Mbak Ari Fatimah. Mau tanya, Miss, apakah ketika practical life dan sensori telah dilakukan, dapat menjamin anak bisa menjawab berbagai soal saat sekolah nanti? Silakan, Miss. Oke. Ini kita sebut sebagai premat. Ini yang memberikan fondasinya. Tapi kalau seperti bangunan juga, ketika fondasinya kokoh, tapi kemudian nanti dindingnya dibangunnya dengan bahan baku yang tidak tepat, dengan pengerjaan yang keliru, kan bangunannya roboh juga. Seperti itu. Sama seperti kita membangun sebuah gedung. Kita sedang membangun fondasinya. Kalau kemudian nanti anak bisa menjawab atau tidak di level misalnya matematika di level SD, kita harus ingat bahwa fondasi ini juga harus memiliki dinding. Dindingnya itu matematika usia dini. Itu yang tidak kita bahas hari ini. Dan kemudian nanti dia juga harus punya atap. Atapnya itu matematika sekolah dasar. Jadi proses pembangunan ini tidak selesai hanya dengan mempersiapkan fondasi yang kuat. Tapi kalau misalnya fondasi ini tidak dibangun, bangunan itu dibangunnya di atas pasir, kemudian tidak ada fondasi yang kuat, bisa kita bayangkan bahwa ketika nanti ditutup atap, dia pasti akan roboh lebih cepat. Hmm. Jadi Eh, semua fasenya harus dilewati ya. Itu memang menjadi tugas perkembangannya anak-anak setiap usia, memang memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Dan kita harus setia mendampingi mereka sampai akhirnya nanti selesai masa pembentukannya. betul sekali. Kayak cerita tiga babi kecil ya. Jadi kalau yang pondasinya nggak kuat, ditiup serigala langsung ambruk. Oke, lanjut ya Miss Lala. Menyenangkan sekali loh kelas ini. Oke, lanjut dari Mbak Dwi M. Diana. Terima kasih kesempatannya Miss Lala dan Bu Dok. Saya tertarik mengenalkan matematika dengan metode Montessori. Namun masih bingung tentang urutan dalam mengajarkan matematika sesuai usia anak karena membaca di buku dan mengikuti workshop Montessori kadang beda. Misal dari the power of 10, kemudian 0 pakai spindle box, terus decimal concept, tin and 10 pakai Seguin board, bank game, stem game, multiplication, division, dan lain-lain. Bisakah dijabarkan urutan aparatus dan urutan konsep matematika yang betul, Miss? Konsep tin dan 10 dijelaskan sebelum atau sesudah decimal system. Unit, 10, 100, and 1000. Ini anomali matematika, Miss. Silahkan. Saya paling suka nih ini nih, anomali dalam matematika. Saya juga dapat ilmunya dari Miss nih. Silakan Miss. Ya, ini levelnya sebetulnya tidak Ya, kita bahas di pre-med ya benar, sebetulnya benar. ya. Ya,
Yang jelas seperti ini, Bu. Bahwa sebelum kita memasuki yang namanya matematika yang pendidikan usia dini, itu sebetulnya kita harus menyelesaikan dulu primatnya. Itu yang kita bahas sekarang. Kemudian matematika usia dini itu sendiri, prinsipnya sebetulnya gini, bahwa mulailah sesuatu dari yang sifatnya konkret, baru kemudian ke abstrak, kemudian mulailah sesuatu dari yang sifatnya sederhana, kemudian baru ke sulit gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan Ibu urutannya gimana sih? Urutannya pertama kali pasti mengenalkan 1 sampai 10. Tapi secara apa? Secara konkret. Kenapa ya kok 1 sampai 10 dulu? Karena ini lanjutan dari sensorial yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan material-material sensorial, knob silinder itu menunjukkan 10 unit knob. Kemudian ada misalnya pink tower berarti ada 10 cubes di situ. Kemudian misalnya long rods atau red rods itu juga ada 10 unit. Nah, bedanya apa? Ketika sensorial mereka belum diberikan nama, ketika masuk ke areal matematik, mereka sudah diberi nama. Bahwa yang paling kecil disebut 1. Kemudian yang lebih besar daripada 1 disebut 2. Sampai akhirnya mencapai 10. Jadi kita mulai dulu dengan konsep 1 sampai 10 yang konkret seperti itu. Dan konsep 1 sampai 10-nya juga pertama kali attach, bukan yang detach yang terpisah-pisah, tapi masih satu kesatuan. Supaya anak lihat bahwa, oh 1 dengan 2 tuh ada bedanya tuh jelas gitu loh di mereka tuh. Mereka bisa mengamati bahwa 1 dengan 2 memang bedanya jelas sekali. Kalau kita tanya begini, 1 dengan 2, anak kesulitan untuk mengidentifikasi mana yang lebih banyak karena kelihatannya kan mirip-mirip aja gitu loh. Jadi sesuatu yang sifatnya detail seperti itu agak sulit dipahami pertama kali. Maka dari itu mereka harus melihat bendanya secara attach dulu. Oh jadi bisa bikin tangga ya. Bahwa 1 itu kemudian dilanjutkan dengan 2, dilanjutkan dengan 3 sampai akhirnya membentuk tangga dari pendek ke yang paling panjang. Seperti itu. Kalau mereka sudah memahami konsep konkret, baru kita presentasikan pada mereka konsep abstraknya, 1, 2, 3, dan lain-lain gitu. Kemudian selanjutnya sesudah itu masuk kemana? Masuk ke sistem desimal. Mereka diperkenalkan dengan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, juga secara konkret baru kemudian masuk ke abstrak. Tapi kok belasan munculnya belakangan ya gitu. Karena memang belasan ini unik sekali, namanya juga berbeda. Jadi dia tuh seperti satu sistem yang penamaannya memang khas. Kalau dalam bahasa Inggris juga kan sesudah 10 itu bukan menjadi 10-1 misalnya begitu. Enggak seperti itu, tapi dia berubah menjadi 11. Dalam bahasa Indonesia berubah menjadi 11. Maka dari itu konsep belasan kita simpan dulu. Setelah mereka memahami konsep tingkatan bilangan, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, baik secara konkret maupun abstrak, maka baru kemudian kita keluarkan konsep belasannya. Seperti itu. Di ujung nanti baru mereka bisa kalkulasi, bisa menjumlahkan di bawah 10. Kemudian kalau yang biasa kami lakukan itu sebagai persiapan masuk SD, kita selipkan dengan ikatan bilangan 10 atau number bond of 10. Ini sesuatu yang juga saya nggak pelajari sih, tapi kemudian karena kebutuhan saya kan untuk mendampingi juga anak-anak yang diskalkuli ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak SD itu banyak sekali yang masih finger count. Bahkan kalau misalnya mereka mau perkalian itu mereka bisa stres luar biasa karena harus menjumlahkan bilangan berkali-kali. 7 kali 3 berarti dia harus jumlahin 7 tambah 7 tambah 7 seperti itu dan itu bikin frustrasi. Maka kemudian saya biasanya selipkan dengan number bond of 10. Anak-anak harus tahu secara mental pada akhirnya bahwa 1 itu selalu memiliki ikatan dengan 9 untuk membentuk 10. 2 selalu membentuk ikatan dengan 8 untuk membentuk 10 dan seterusnya. Ini akan mempermudah mereka untuk bisa penjumlahan belasan di kemudian hari.
Dari penjumlahan belasan, lanjut lagi ke penjumlahan berpola, dari penjumlahan berpola baru masuk ke perkalian. Wah, jadi jalurnya panjang sekali. Bener. Sebelum ke jalur itu, mantepin dulu ininya, pondasinya. Tadi yang Betul sudah kita bahas. sekali. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya udah paham pondasi itu akan sangat mudah kita untuk naik ke tingkatan selanjutnya sih, Miss. Betul. Meskipun panjang sekali matematika tuh, aduh paling panjang jujur. Follow the child. Follow the Jadi child, nanti bener. juga nggak kerasa kok. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi maaf ada yang terlewat dari Mbak Ajar Virginie. Miss Lala, kalau misal anak udah usia 8 tahun, apakah masih bisa distimulasi dengan kegiatan practical life atau mungkin ada stimulasi lain? Karena matematika saat ini perkembangannya luar biasa. Anak kelas 2 tuh udah belajar perkalian, pecahan, dan lain-lain. Ini setuju banget sih, sekarang luar biasa. Silakan, Miss. Anaknya sudah 8 tahun, Miss. Iya, oke. Practical life itu dipakai sampai seumur hidup ya, Dokter Pinan ya. Iya, benar banget. Menyendok itu kan ya kecuali kalau yang makannya pakai tangan ya. Tapi kalau misalnya kita sehari-hari masih makan menggunakan sendok, berarti kan itu sebetulnya juga kemampuan yang terus-menerus dilatih gitu. Jadi saran saya adalah kalau misalnya anak sudah usia 8 tahun, lakukan kegiatan practical life itu pada aktivitas-aktivitas yang memang bermakna buat si anak. Jadi misalnya ajak mereka untuk memasak begitu. Kalau masak kan mereka akan senang karena pada akhirnya mereka akan menikmati hasil masakannya. Kemudian misalnya lakukan juga pada kegiatan berbelanja. Minta mereka untuk misalnya mengelompokkan, ayo coba tolong ambilkan ibu misalnya beberapa jenis sayur. Kita hari ini mau masak, seminggu ini mau masak apa aja, coba tolong ambilkan beberapa jenis sayur. Itu juga kegiatan-kegiatan practical life. Jadi libatkan mereka pada kegiatan keseharian saja. Apalagi sekarang lagi belajar dari rumah, mereka punya banyak sekali waktu, begitu ya. Libatkan mereka untuk kemudian melipat. Bapak Ibu, folding atau melipat itu matematik sekali loh. Itu kita bicara mengenai kesebangunan. Kita bicara mengenai simetri dan asimetri. Betul? Kalau di dalam SD, di dalam salah satu pelajaran SD itu ada yang misalnya coba hitung ada berapa simetri lipat seperti itu ya. Kemudian coba cari mana bangun yang senama, yang kongruen, yang senama dan kemudian seukuran, yang sebangun seperti itu. Itu dilatih dengan kegiatan-kegiatan folding. Maka dari itu kegiatan melipat baju itu harus juga dipraktekkan pada anak-anak agar mereka bisa mengestimasi nih kalau tangan sebelah kanannya saya lipat misalnya kejauhan itu kan bentuknya nggak akan presisi ya, maka dia harus bisa mengestimasi tangan kanannya saya lipat sampai ke tengah, kemudian saya ambil yang bagian kiri, kemudian yang bagian bawah saya lipat misalnya sampai akhirnya membentuk lipatan yang sempurna. Itu adalah kegiatan-kegiatan practical life. Seperti itu. Jadi libatkan mereka untuk lebih banyak terlibat di dalam aktivitas kita sehari-hari. Awalnya akan berantakan. Kadang-kadang orang tua tuh suka berpikir, aduh Miss ngajak anak masak di dapur nanti udahnya saya kerja 2 kali. Karena Bener sesudah banget. itu saya juga yang harus beresin. Ya. Tapi percaya deh, itu worth it sekali. Lama-kelamaan anak-anak kita akan sangat terorganize. Bapak Ibu, anak saya yang pertama itu kan disleksia. Disleksia itu berarti mereka memiliki gangguan juga di executive functionnya. Untuk planning, untuk working memory, kemudian misalnya untuk sequencing, untuk sustain attention, menumpukan perhatian dalam rentang waktu tertentu, itu kesulitan sekali. Anak saya waktu TK selalu deh ditegur karena bengong. Dan dia cepat sekali lupa. Tapi yang kami lakukan kita tidak mau menyerah sih dengan keadaan itu. Pernah ada satu cerita, saya boleh cerita sedikit ya. Jadi usia 6 tahun, saya minta ke anak saya untuk beli bawang merah dan gula putih ke warung. Warungnya tuh dekat. Jadi ini rumah kami, kemudian kira-kira jaraknya enggak nyampe 10 meter gitu, itu ada warung. Makanya kami izinkan dia untuk belanja sendiri. Beli bawang merah dan kemudian gula putih.
Bawang merah dan gula putih ya, kata saya. Udah gitu dia yang dengan sangat penuh perhatian, iya bawang merah dan gula putih. Dia mencoba untuk mengingat. Kemudian dia pergi ke warung dan gak balik-balik. Lalu saya tanya, ini anak kemana ya? Udah mau saya susulin, ternyata dia datang, pulang. Udah gitu saya tanya, kamu kemana? Udah gitu dia bilang, aku lupa, tadi beli apa? Katanya. Udah gitu saya bilang, bawang merah dan gula putih. Saya ambil barangnya, ini bawang warnanya merah, ini gula warnanya putih. Bawang merah dan gula putih, oke? Iya dia, bawang merah dan gula putih. Mencoba mengingat dengan luar biasa. Kemudian dia pergi ke warung, juga nggak balik-balik. Saya pikir ini anak kenapa ya nggak balik-balik ya. Udah mau saya susulin, dia kemudian pulang. Aku lupa lagi, tadi apa yang merah, tadi apa yang putih. Dia hanya ingat warnanya aja. Apa yang merah, apa yang putih. Lalu saya bilang, bawang, bawang. Coba ingat-ingat, bawang merah dan gula putih. Oke, iya, aku ingat-ingat katanya, bawang merah dan gula putih, bawang merah dan gula putih. Kemudian dia pergi ke warung, kali ini lebih lama. Kemudian saya bilang, udah deh kayaknya nggak bisa nih dia nih, kata saya. Nggak inget dia disuruh apa. Kemudian ketika mau saya susulin, ternyata tiba-tiba dia pulang dan kemudian dia bawa ibu warungnya. Ibu warungnya sampai bilang gini, aduh ibu, ini dalam bahasa Sunda, aduh ibu, iya si AA terek dititah meuli naon, karunya bulak-balik wae, kata dia teh. Diterjemahkannya jadi, aduh ibu ini anak mau disuruh beli apa, kasihan bolak-balik aja. Jadi akhirnya dia yang datang dan kemudian dia tanya, ini mau beli apa sih Bu? Seperti itu. Nah, executive function seperti itu perlu juga dilatih karena tidak mungkin kita mempelajari, anak kita mempelajari matematika tanpa kemampuan mengingat, tanpa kemampuan untuk mengorganisir, tanpa kemampuan untuk planning, itu mustahil sekali. Tapi jangan menjadi merasa tidak berdaya karena misalnya anak saya udah besar, itu bisa dilatih Bapak Ibu. Itu bisa dilatih. Kalau anak saya yang disleksia, saya bersyukur hari ini saya tinggal juga dia bisa masak sendiri dan dia bisa mengorganize dapur dengan sangat baik seperti itu karena proses latihan yang terus-menerus. Jadi tetap semangat dan tetap berikan kesempatan pada anak-anak kita untuk mengeksplorasi matematika sebanyak mungkin. Iya. Gitu Dokter Pinan. Sungguh hangat hati ini mendengarnya. Iya benar banget. Jadi tuh kadang-kadang tuh orang tua tuh nggak sadar bahwa oh sebenarnya yang udah anak aku lakukan tuh pre-matematika ya gitu. Makanya saya tuh berkali-kali bilang kalau banyak yang nggak sadar bahwa sebenarnya orang tua tuh sudah memberikan filosofi Montessori di dalam kehidupannya gitu. Iya. Sekarang pada sadar kan ya ibu-ibu, ngelipat baju aja itu ini loh apa namanya untuk pre-matematik. Iya benar sekali. Oke, kita lanjut. 3 penanya lagi ya. Siap-siap, saya hitung. Belum dihitung, Ibu. Hitung dulu, Bu. Oke. 1, 2, 3. Yuk. Oke, ini ada Bapak Nikolas, terus Mbak Jane, sama Mbak Yuslia. Oke, saya tulis dulu ya. Mbak Yuslia udah. Oke, Mbak Yuslia. Oke. Pada usia berapa idealnya anak beralih dari pre-matematika ke matematika? Adakah checklist standar kemampuan untuk mengetahui anak sudah lolos pre-matematika? Silakan, Miss. Iya. Itu pertanyaannya Dokter Pinan ya? Iya. Oke. Iya. Kapan anak bisa pindah dari proses primat ke matematik? Yep. Kalau anaknya sudah siap.
Jadi lagi-lagi kita harus dengan sangat tekun melakukan observasi gitu. Apakah memang dia sudah menguasai kemampuan yang itu tadi untuk melakukan estimasi, untuk kemudian melakukan pengukuran, tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, bisa membuat gradasi. Kemudian dia juga memahami yang namanya pola seperti itu. Kalau itu sudah terpenuhi dan dia menunjukkan ketertarikannya untuk kemudian mengenal berbagai macam simbol matematik, maka pada saat itulah kita bisa memperkenalkan matematika pada anak-anak. Jadi lagi-lagi kita harus melihat kesiapannya si anak. Jangan apa gerung-gerusuh tuh apa sih? Jangan tergesa-gesa gitu ya. Jangan terburu-buru ingin segera misalnya anak menguasai matematik. Karena lagi-lagi kecepatan mereka bermatematika itu berbeda sekali. Kalau Montessori bilang bahwa masa pekanya anak-anak untuk bermatematik itu kan di usia 4 ya. Jadi memang ini keterampilan yang dibangun agak di akhir dibandingkan membaca, sebetulnya itu munculnya lebih awal. Usia 2,5 tahun tuh biasanya anak udah tertarik untuk mengenal berbagai macam bunyi huruf gitu kan, atau kemudian mengenal berbagai macam simbol. Kalau matematiknya itu sendiri biasanya anak-anak baru sukanya yang membilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa mata? Ada 2. Coba dihitung dinosaurusnya ada berapa gitu. Tapi itu semua masuknya ke levelnya primer. Untuk matematika yang tadi kita bahas bahwa mulai dari konsep 1 sampai 10, tingkatan bilangan, kalkulasi, itu biasanya dimulainya di usia 4 tahun. Tapi lagi-lagi kita harus lihat apakah anaknya sudah siap atau belum. Begitu. Oke, menyambung ya Miss ya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah siap nih, oke dia sudah siap untuk ke matematika. Tapi ketika dia masih usia 4 tahun, istilahnya di bawah 6 tahun, itu tetap fondasinya juga kita ini ya kita asah juga ya. Maksudnya Iya. dia sudah ke simbol nih, tapi tetap kan istilahnya yang pre-matematikanya kita mantapkan lagi ya, seperti itu. Betul. Oke. Betul Jadi sekali. gitu. Maka dari itu kita harus mulai berpikiran luas Ya. sekarang bahwa matematika itu bukan membilang. Hmm. Jadi kalau misalnya anak bisa membilang 1, 2, 3, 4 sampai 10, itu bukan artinya dia menguasai konsep dari si matematik itu sendiri. Karena pre-matematik yang berhubungan dengan gradasi, pola, kemudian dengan sequencing, dengan keterhubungan, mencari persamaan, mencari perbedaan, itu adalah fondasi untuk si matematika itu sendiri. Sama seperti gini deh Dokter Pinan. Saya pasti nanti mungkin yang minggu depan ya berarti akan dibahas mengenai membaca. Ya. Apakah misalnya kalau anak sekarang bisa mengenali simbol misalnya atau misalnya kami melihat banyak wisatawan asing misalnya di pantai seperti itu, ketika dia bisa mendecoding itu apakah sudah disebut membaca? Oh, Kan belum tidak. tentu. Belum Kalau dia tentu. tidak memahami Yes. artinya, yang terjadi adalah dia hanya mengenali simbol dari bacaan. Tapi proses membacanya itu sendiri tidak terjadi. Ya. Karena dia tidak paham apa sih yang saya baca. Itu yang menyebabkan kenapa Indonesia dikatakan semua orangnya kan tidak buta huruf tuh. Hampir semua orang di Indonesia sudah bisa mendecoding kan, sudah bisa membaca. Tapi kok disebutnya nggak bisa baca ya? Kok kondisi literasinya buruk sekali? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi paradigma kita yang perlu tepat sebetulnya melihat matematika. Dia bukan cuma sekedar membilang 1 sampai 10, tapi yang jauh lebih penting adalah kemampuan untuk estimasi, untuk melakukan gradasi, mengenali pola, mencari keterhubungan, mencari perbedaan, menemukan persamaan, itu matematik. Yes, setuju banget. Oke, kita lanjut. Dari Bapak Nikolas, Ibu, anak saya udah 8 tahun. Bagaimana ya ngajarin perkalian dan pembagian? Karena dia udah paham konsep perkalian dan pembagian, tapi tidak mungkin seterusnya menggunakan aparatus. Terima kasih.
Oke. Wah, ini panjang Iya, nih. benar. Ini udah bukan pre-matematika lagi. Iya, perkalian dan pembagian ini panjang sekali. Iya, Bagaimana kalau kita buka kelas terpisah iya. mengenai perkalian dan Maaf pembagian ya. ya? Karena Benar sebetulnya banget. perkalian itu prasyaratnya ada banyak sekali sebetulnya. Iya, Jadi tadi sempat saya singgung bahwa perkalian itu sebelumnya anak-anak harus menguasai yang namanya penjumlahan berpola. Sebelum bisa penjumlahan berpola, dia harus menguasai penjumlahan belasan. Penjumlahan belasan berarti dia harus menguasai konsep belasan, konsep tingkatan bilangan, dan kemudian konsep ikatan bilangan 10. Sebelum itu berarti dia harus menguasai penjumlahan di bawah 10. Sebelumnya dia harus bisa mengestimasi. Jadi prasyarat untuk perkalian itu ada tingkatannya dan setiap level kayaknya nggak cukup waktu kalau saya benar. jelaskan di sini sih sebetulnya. Yang jelas sebetulnya kami sering sekali melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi mungkin nanti next Bapak Nikolas ya bisa cek aja deh gitu di Instagramnya kami. Siapa tahu lagi dibuka pelatihannya jadi bisa join. Karena ini panjang sekali. Kalau untuk pembagian itu sendiri, pendekatannya malah agak berbeda. Kita tuh selalu merasa bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang berulang-ulang. Padahal sebetulnya enggak seperti itu. Otak kita tidak didesain untuk mengenali pembagian sebagai pengurangan berulang. Coba kalau saya tanya sekarang sama Bapak Ibu, berapakah 56 dibagi 7? Apakah Ibu memprosesnya dengan 56 kurang 7? Jadi 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49. Kemudian 48, 47, 46. Kan enggak begitu. Proses pembagian itu adalah sebetulnya perkalian yang terbalik. Jadi kalau saya tanya 56 dibagi 7 berapa, otak kita tuh akan carinya 7 harus saya kalikan berapa supaya jadi 56. Jadi konsep-konsep seperti itu yang kita harus paham sih sebetulnya. Pembagian itu adalah perkalian yang terbalik. Dia bukan pengurangan yang berulang-ulang. Memang kalau misalnya dipelajari di sekolah kan pengurangan berulang itu konsep dasar bawah sekali. Tapi otak kita sendiri memprosesnya adalah perkalian yang terbalik. 7 harus saya kaliin berapa ya supaya jadi 56. Gitu. Nggak cukup di sini sih sayangnya, Dokter Benar. Gian. Ini Karena harus kita khusus sih. Karena kita fokusnya sekarang ke pre-matematika dulu gitu. Betul. Nah, kebetulan nih karena ini banyak teman-teman di sini tuh yang baru tahu tuh, oh seperti itu ternyata matematika. Sehingga tuh mungkin pertanyaannya jadi melebar kemana-mana ya, Miss ya. Iya, iya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tobat. Oke, nanti kita insya Allah mungkin akan bikin kelas lagi yang untuk selanjutnya ya, Miss ya. Atau bisa Ya, juga semoga ya. dicek, ya bisa dicek juga ke Instagramnya Link Study Center. Biasanya di situ juga banyak sekali kelas-kelas online yang berhubungan sama Montessori, sama multisensori gitu. Kita lanjut ke Mbak Jen. Hai Miss Lala, anak saya 4 tahun dan 2,5 tahun. Kalau di sekolah, si kakak kebanyakan pakai matematika yang drilling. Kira-kira apakah anak-anak nggak apa-apa beda sistem pengajaran di rumah dan di sekolah ya, Miss? Apakah bisa sekaligus ngajarin kakak dan adiknya? Terima kasih ya, Miss. Sungguh eye-opening Oke. selama ini mikirinnya math cuma angka-angka aja emaknya. Iya, silakan. Kakaknya tadi Jadi usia berapa? 4 tahun, Sorry, Miss. kakaknya 4 tahun. 4 Kakaknya tahun. 4 tahun, Adiknya? adiknya 2,5 tahun. Oh, adiknya 2,5 tahun. Iya. Oke. Kalau apakah kakak dan adik bisa diajarkan bersama-sama tergantung sih sebetulnya. Kita harus lihat dulu kebutuhan setiap anaknya ya. Apakah kebutuhan kakak dengan kebutuhan adik itu persis sama? Atau misalnya levelnya memang sama, sama-sama di pre-med misalnya. Atau sebetulnya kakak sudah mulai masuk ke matematika yang usia dininya, jadi yang ada strukturnya seperti itu. Itu kita tetap harus lihat anaknya sih Ibu. Yang jelas eh, kalau misalnya di sekolah tipenya tipe drilling, kemudian kita mempresentasikan sesuatu atau menawarkan sesuatu yang sifatnya lebih menyenangkan buat anak-anak, percaya deh, mereka itu akan belajar ketika antusiasmenya itu ada.
Jadi kalau misalnya yang kita tawarkan di rumah itu membuat mereka lebih antusias, membuat mereka lebih bersemangat, mereka pasti akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita ajarkan di rumah. Jadi jangan terlalu khawatir seperti itu. Tapi ada juga anak yang cocok dengan metode drilling, ya mungkin saja. Maka dari itu kita perlu lihat dengan sangat teliti setiap anak itu seperti apa. Hanya kalau kita bicara mengenai tumbuh kembang, teori tumbuh kembang anak misalnya yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan lain-lain, mereka semua bilang bahwa usia 0 sampai 6 tahun anak-anak membutuhkan sesuatu yang sifatnya konkret. Karena Betul. pemahaman yang abstrak itu tidak bisa muncul di awal perkembangan mereka. Ya. Mereka tetap perlu bekerja dengan tangan mereka. Bapak Ibu, kalau saya bilang gini deh, Bapak Ibu saya punya kotak. Kotaknya ada yang besar, ada yang kecil. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi itu? Tidak menjadi jelas di kepalanya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya serahkan kotaknya ke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, ini kotak saya yang besar, ini kotak saya yang kecil misalnya. Bapak Ibu akan memiliki dimensi yang utuh mengenai apa itu besar, apa itu kecil. Maka dari itu pemahaman matematika melalui pendekatan konkret itu menjadi sangat penting untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Nggak bisa kita hanya memberikan pada mereka sesuatu yang sifatnya abstrak. Kamu bayangin dong, batu itu kan berat gitu. Berat seberapa berat gitu. Tapi kalau kita tawarkan pada mereka, nah ini disebutnya berat. Oh, baru mereka bisa memiliki pemahaman. Oh, ya ini lebih berat daripada ini dan lain-lain. Begitu sih. Setuju banget. Jadi kalau sama anak-anak kita nggak bisa menggambar udara ya. Ini kecil, ini besar, nggak bisa. Harus benar-benar diliatin. Betul. Karena memang anak-anak itu kan dari abstrak, dari konkret dulu baru ke abstrak. Banyak Betul. sekali ilmuwan yang memang teorinya seperti itu gitu. Bukan hanya Montessori doang ya, Miss ya. Jean Piaget juga bilang seperti itu. Gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap-siap, ayo angkat tangan kita. Siap-siap ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ada Mbak Taritaku, terus siapa lagi nih? Mbak Sista sama Mbak Anggi Susilawati. Silakan, Mbak Taritaku, Mbak Sista, dan Mbak Anggi. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dari Mbak Taritaku. Miss Lala, anak saya usia 28 bulan, mulai tertarik menghitung. Saat ini saya biarin aja, walaupun salah nyebut 9 jadi 30. Hal apa yang harus saya benar-benar perhatikan supaya tidak membuat anak saya trauma dan overstimulasi pada matematika, supaya tidak berujung membenci matematika. Sejujurnya kami ingin membuatnya menikmati bermain dengan matematika. Nah, oke nih Miss, silahkan Miss. Iya. Overstimulasi dalam matematika tuh dipahaminya sebagai apa ya? Karena kalau misalnya anak-anak yang suka matematika, dia akan mencari sendiri. Mungkin malah akan membuat orang tuanya kerepotan karena orang tua jadi harus belajar lebih banyak untuk mengimbangi ketertarikannya dia akan matematik seperti itu. Tapi yang jelas adalah menarik sekali Bu, terima kasih bahwa betul kita tidak boleh membuat anak-anak kita trauma terhadap matematik. Hanya juga yang harus kita ingat adalah bahwa kadang-kadang anak-anak itu menjadi trauma matematik karena vibrasinya juga sih. Jadi kalau misalnya vibrasi kita dari awal misalnya sebagai orang tua atau sebagai adult, sebagai orang yang lebih dewasa, itu seakan-akan seperti yang, aduh aku juga nggak suka nih matematika, ini tuh terlalu sulit, ini tuh nggak bisa diajarin buat anak kecil misalnya dan lain-lain. Kalau kitanya sendiri sudah punya vibrasi yang negatif, maka itu akan terpancar juga ke anak-anak. Jadi kalau misalnya pertanyaan Ibu, bagaimana ya anak saya supaya menikmati kegiatan matematika dan kemudian dia bisa enjoy dengan itu? Pertama yang harus dilakukan adalah lingkungannya dulu enjoy.
kita sendiri yang harus merasa excited, kita sendiri yang harus merasa antusias untuk mengenal berbagai macam hal dalam matematik. Begitu. Jadi kalau vibrasinya kita sudah positif pada anak-anak, mereka pasti akan mengikuti kok seperti apa yang kita lakukan. Supaya anak gak trauma, orang tuanya sendiri tidak boleh trauma. Oke, orang tuanya nggak boleh trauma dan jangan orang tuanya yang overstimulasi ya. Iya, Oke. betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anggi. Miss Lala, anak saya usia 4,5 tahun. Untuk memahami konsep 1-10 udah cukup paham. Akan tetapi dalam penulisan simbol masih sering lupa atau kebalik dalam penulisannya. Bagaimana caranya agar mental picture anak menjadi kuat ya, Miss? Oke, iya. Memahami gradasi, bisa mengestimasi pengukuran, memang itu berbeda dengan simbol itu sendiri. Pemahaman anak-anak mengenai simbol itu juga ditentukan oleh kemampuan dia untuk bisa mengarahkan perhatian, mengetahui arah, mengetahui jarak, kemudian mencari persamaan dan perbedaan itu tadi. Banyak anak misalnya mereka yang kesulitan untuk mengenali simbol karena memang ada kondisi neurologis tertentu, itu ada juga yang seperti itu. Maka kemudian untuk anak-anak yang memang kesulitan sekali untuk mengenali simbol, lebih baik kita paparkan dengan berbagai macam aktivitas yang sifatnya beragam, yang lagi-lagi melibatkan tangannya mereka. Misalnya membuat simbol dari do, atau kemudian misalnya mereka melakukan tracing pada beras seperti itu, atau misalnya melakukan kegiatan art and craft yang berkaitan dengan simbol-simbol. Yang jelas seluruhnya itu harus dipaparkan dengan cara yang kreatif dan kemudian secara multisensori. Jangan dipaksa misalnya anaknya untuk mengulang-ulang menuliskan simbol terus-menerus karena usia segitu juga motorik halusnya mungkin belum kuat. Kemarin minggu lalu kayaknya Miss Rosa juga menerangkan ya Iya. bagaimana yang namanya proses pra menulis itu membutuhkan tahapan yang juga Iya. panjang. Bagaimana anak-anak membutuhkan stimulasi di sekitar areal otot-otot jarinya untuk kemudian bisa memegang pensil dengan tepat dan kemudian untuk bisa menggoreskannya. Seperti itu. Simbol memang sesuatu yang unik. Dicoba saja dengan berbagai macam kegiatan yang multisensori, Ibu. Kalau misalnya ternyata kondisi ini sangat permanen dan anak masih tetap sangat kesulitan untuk mengenali berbagai macam simbol, lebih baik Ibu konsultasikan dengan tenaga ahli. Seperti itu. Karena mungkin ada kondisi khusus ya. Iya. Tapi kalau misalnya dengan stimulus yang sifatnya multisensori, beragam, dan kemudian menyenangkan buat anak, seharusnya dia bisa kok mengenali berbagai macam simbol itu. Iya. Oke, kita lanjut ya, Miss. Pertanyaan dari Mbak Sista. Assalamualaikum, Miss dan Dokter. Waalaikumsalam. Miss, apa aja contoh material yang premium sesuai yang Miss bilang tadi, selain yang dicontohkan tadi? Karena suka masih bingung. Oke. Ini ke Oke. alatnya. Alat yang Silakan, Miss. premium ya. Iya, yang premium, Miss. Oke. Bukan yang solar ya, yang premium. Biasanya sebetulnya untuk material sensorial yang wajib sekali premium gitu, Iya. itu berkaitan dengan knob silinder, kemudian knobless. Knob silinder dengan knobless silinder itu kan berdekatan ya, mereka bertetangga dan mereka bekerja sama. Kemudian pink tower. Sekarang tuh ada pink tower yang dibuatnya dari plastik. Iya, Dan ada kemudian juga. kalau di beberapa toko tuh pink towernya yang bisa ditumpuk-tumpuk seperti itu Iya. ya, Dokter Nggak Pinan, solid dia, yang jadi tengahnya kopong. bolong dan Iya. lain-lain. Nah itu sebetulnya kurang disarankan karena anak tidak bisa mendapatkan dimensi beratnya. Ketika dia bekerja dengan pink tower itu kan
beratnya semua sama ya karena dari plastik kan, tidak terlalu banyak perbedaannya. Nah, dia tuh kurang memiliki impresi mengenai si dimensinya itu dengan kurang utuh gitu pemahamannya dia. Bahwa oh ternyata sesuatu yang kecil unitnya ini ringan sekali gitu. Dan kemudian kalau yang 10 ini tuh besar dan kemudian ini lebih berat seperti itu. Nah, itu harus presisi. Kemudian kalau knob silinder sih sudah tidak mungkin kita buat ya karena proses pembuatannya juga rumit sekali. Lebih baik itu kita cari yang memang premium seperti itu. Kemudian long roads atau red roads itu juga harus dicari yang presisi. Karena kalau misalnya enggak nanti anak nggak bisa melihat perbedaannya. Kita long roads di sini ada nggak ya? Oh, ada di kelas di bawah ya, oke. Jadi kalau untuk permainan long roads itu kan setelah mereka membuat tangga, maka kemudian mereka harus pindahkan unit 1 itu di sebelah unit 2 sehingga akan sama persis panjangnya menjadi 3. Nanti dipindahin lagi tuh sama dia ke sebelah unit yang ketiga sehingga panjangnya sama persis presisi dengan yang keempat dan seterusnya. Jadi long roads itu juga harus beli yang presisi. Kemudian brown stair itu juga karena red roads, kemudian pink tower, brown stair, knob cylinder dengan knobless itu seharusnya bisa digabung. Ukuran mereka tuh seharusnya nyambung antara yang satu dengan yang lain. Nah, ketika mereka misalnya membuat konstruksi bangunan menggunakan red roads dan kemudian menggunakan menggunakan pink tower dan lain-lain, mereka akan melihat keterhubungan. Di situ mereka akan belajar. Iya. Jadi benda-benda itu sih yang harus sangat presisi. Atau mungkin kalau misalnya pun nggak memungkinkan gitu ya, mungkin gradasinya masih dapat ya Miss ya, tapi untuk hal-hal lain yang kayak apa namanya dimensinya, terus beratnya itu memang nggak dapet gitu. Betul sekali. Kalaupun Nah istilahnya ini, mau pakai material iya. lain, ya nah itu. Nih, Numbroads dengan ini nyambung bahwa nanti red roads ini akan sama persis panjangnya, ukurannya dan lain-lain dengan Numbroads. Ini yang nanti akan jadi sequences. Tadi yang saya bilang tuh ini, bahwa satu kalau kita gabung, dia tuh akan posisinya persis sama seperti ini nih. Ya. Tuh, jadi 3. Nanti kalau kita pindahkan dia juga persis sama seperti. Nah, ini presisi. Ini yang kesulitan kita akan buat kalau misalnya mau kita buat di rumah. Iya, Begitu. setuju banget. Cuma kalau misalnya mau teman-teman mau bikin kayak Montessori inspired, jadi kayak misal dari kayak pita kayak gitu, buatlah yang presisi. Cuman mungkin nggak dapet dari sisi dimensinya ya Miss ya. Betul, betul. Jadi memang kalau yang namanya Montessori inspired, kita memang ada tujuan yang kita contoh, tapi nggak mungkin bisa sama banget sama yang presisi tadi, yang benar-benar sesuai standar gitu, teman-temanku. Oke. Iya, long road gede banget. Bisa dipakai main pedang-pedangan. Ini saya taruh di pintu kalau long road ini. Jadi kalau ada yang jahat kan bisa dipentung lumayan sakit. Biasanya ini bisa jadi bangunan kan, Miss Iya, benar-benar. Dokter Kinan. Ini digabung, kemudian digabung dengan Pink Tower. Wah, itu mereka bisa bikin jembatan, bisa bikin hotel, macam-macam deh. Iya, karena material Montessori ini selain juga dia bisa kita pakai ada tujuan tertentu, bisa pakai jadi open ended play ya kan ya Miss ya, bisa jadi Betul apa sekali. aja gitu, bisa Betul. dieksplorasi. Oke. Baiklah, ini sudah jam 1 nih teman-teman. Alhamdulillah, sudah 2 jam kita bersama Miss Lala. Alhamdulillah banget kita jadi kayak ada insight baru, masukan positif banget mengenai matematika ini, bahwa ternyata nyendok aja tuh matematika loh, ngambil minum sendiri itu matematika gitu. Jadi jangan biarkanlah anak untuk eksplorasi ya Miss ya di lingkungannya gitu. Betul. Oke.
Sebelum kita tutup, Miss Lala ada yang mau disampaikan buat teman-teman di sini? Ya, Bapak Ibu tetap semangat ya, mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Ya. Ini menjadi kesempatan kita sebetulnya untuk mendampingi mereka pada periode emasnya mereka. Usia 0 sampai 6 tahun disebut sebagai golden age, tapi bagi saya yang memiliki anak dengan disleksia, saya merasakan betul bahwa itu juga disebut sebagai critical age. Jadi kalau kita ingin investasi misalnya untuk pendidikan anak kita, maka lakukanlah itu di bawah usia 0, di bawah usia 6 tahun. Saya adalah saksi hidup ya yang melihat bagaimana pendidikan anak usia 0 sampai 6 tahun sangat berpengaruh pada seluruh kehidupannya si anak. Jadi kalau misalnya sekarang kita diberkati dengan waktu, memiliki tenaga, memiliki sumber daya, ada lingkungannya yang bisa mendukung anak-anak kita, jangan disia-siakan. Masa-masa ini nggak akan pernah kembali. Dan ini yang akan menjadi dasar bagi performa mereka nanti kelak di level yang selanjutnya. Tetap Iya. semangat mendampingi anak-anak bermatematika. Dan kitanya harus bertobat. Iya, itu bertobat. Sama satu lagi, biarkan anak bereksplorasi sama lingkungannya. Betul sekali. Iya, oke. Karena kita tidak secara nggak sadar tuh kita banyak sekali kegiatan prematematikanya ya, Miss ya. Oke, dengan itu karena sudah jam 1, saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih banget Miss Lala dan Bapak yang sudah memfasilitasi. Makasih banget, keren banget presentasinya. Terima Juga kasih. teman-teman yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan itu ada Mbak Nafila sama Miss Vidya yang akan membahas mengenai pre-membaca. Ini juga penting banget dan panjang banget karena mengingat di Indonesia itu buta warna fungsionalnya ada 50% loh angkanya. Sehingga orang Indonesia ini gampang banget percaya sama hoax sama clickbait yang ada di judul istilahnya kayak gitu. Nah, ini penting banget supaya nanti kita tobat juga nih sehingga anak-anak ke Iya, depannya juga nggak ada yang buta huruf fungsional ya, Miss ya. iya, betul. Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bye. Bye.